Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini kita akan lanjut materinya ke Nine Base. Ini pertama kali saya coba ke kuliah online seperti ini, jadi mungkin ya expect some glitches ke depan, tapi mudah-mudahan bisa lancar ya. Oke, so hari ini materi tentang Nine Base. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Seperti yang saya bilang, ini akan memakai materi dari kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu tentang konsep probabilitas dan distribusi. Jadi akan sedikit ada ulasan dulu, kemudian kita bisa lanjut ke naive Bayes, gitu ya. Ada untuk kasus discrete dan continue nanti. Oke, so minggu lalu kita sempat bahas tentang distribusi uniform untuk yang continue, kemudian distribusi normal, sedikit tentang distribusi beta, dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang maximum likelihood estimation untuk Bernoulli dan binomial. Ada yang sudah sempat cari apa itu central limit theorem? Belum ya? So, intinya central limit theorem bilang bahwa sum of independent random variables under certain condition, ya, dalam kondisi tertentu itu nanti akan mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Nah, kalau dilihat nanti makanya algoritma naive Bayes terutama yang diimplementasikan di scikit-learn, ya, library di Python untuk machine learning, itu sebetulnya yang biasa standarnya dipakai itu yang Gaussian naive Bayes, karena kebanyakan sebetulnya meskipun distribusi aslinya mungkin lebih cocok Bernoulli atau misalnya multinomial, sebetulnya dengan asumsi distribusi Gaussian nanti ternyata bisa cukup baik hasilnya, gitu ya. Kalau ternyata datanya sudah cukup banyak. Lebih lanjutnya nanti bisa googling sendiri, coba lihat di Wikipedia aja entry-nya tentang central limit theorem, karena variasinya cukup banyak gitu. Jadi ada penjelasan dan asumsinya masing-masing untuk central limit theorem itu. Silakan buka aja nanti di Wikipedia. So kita lanjut aja langsung materinya ke naive Bayes. Semoga materi yang probabilistiknya kalian masih sempat review sebelumnya. So seperti namanya, naive Bayes itu berhubungan dengan Bayes rule, ya. Jadi kalau kalian ingat bentuknya Bayes rule, kurang lebih bentuknya kalau dilihat itu kan model probabilistiknya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang ingat probability of A given B itu adalah probability B given A, kemudian dikali dengan probability A-nya terjadi, dibagi dengan normalizing konstannya, dalam kasus ini probability B-nya terjadi. Gitu ya, untuk Bayes rule. Nah, variasinya mungkin nanti bisa A, B, atau yang lainnya. Kalau dalam kasus naive Bayes nanti diganti menjadi Y dan X. Y adalah variabel yang kita mau prediksi atau kelasnya, kemudian X adalah atributnya, gitu ya. Jadi sebelum ke sana nanti kita perlu juga klarifikasi beberapa hal dulu untuk terminologinya, tapi intinya itu yang kita akan pakai hari ini. Gitu. Basisnya hanya si Bayes rule, kemudian konsep probabilitas yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, seorang dokter tahu bahwa meningitis memiliki probabilitas kekakuan leher 50%, meningitis sendiri ditemukan dalam 1 dari 50.000 orang, nah probabilitas ditemukannya kasus kekakuan leher itu 1/20. Pertanyaannya, kalau dia menderita kekakuan leher, berapa peluangnya orang tersebut kena meningitis? Nah, apa yang kita tahu di sini? Ada yang mau coba jawab? Apa yang kita sudah tahu dari soalnya? Yang diketahui itu apa sih? Kalau dilihat di sini, ini idea? Peluang sakit meningitis, Pak. Peluang sakit meningitis. Oke, peluang sakit meningitisnya apa?
So, kita start dari random variable-nya dulu. Ada berapa random variable-nya di sini? Kita punya dua random variable. Yang pertama adalah meningitis, yang kedua adalah kekakuan leher atau S lah, kita istilah stiffness gitu ya. Nah, meningitis sendiri bisa punya dua nilai, 0 atau 1 ya. Kemudian stiffness-nya juga bisa punya dua nilai, 0 atau 1. Ya, nanti saya bisa tulis M atau not M sama S dan not S aja biar mempersingkat. So, probabilitas meningitisnya kita tahu. Berapa probabilitas meningitisnya di sini? 1 dari 50.000 orang, atau kita bisa tulis 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya? Ada masalah dengan itu? Ya, jadi dari 1 per 50.000, atau 2 dari 100.000, atau 2 kali 10 pangkat 5. Itu ya. Kemudian, dokter tahu bahwa meningitis memiliki probabilitas menyebabkan kekakuan leher sekitar 50%. Berarti yang kita tahu adalah meningitis dulu, baru menyebabkan kekakuan leher, atau probability dari stiffness given dia mengalami meningitis itu adalah 50% atau 0,5 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita tahu kalau probabilitas ditemukannya kasus kekakuan leher adalah 1/20, atau probability of stiffness-nya sendiri itu adalah 1/20 atau 5 dikali 10 pangkat minus 2. Gitu ya. 5/100, 1/20 atau 5/100. Jadi kalau misalnya seseorang menderita kekakuan leher, berapa peluangnya orang tersebut terkena meningitis? Ini pertanyaannya adalah probability dari meningitis jika kita tahu dia mengalami stiffness. Nah, kalau dihitung seperti yang pernah saya sampaikan di ulasan tentang probabilitas, ini menggunakan Bayes rule, dan karena kita bisa melihat bahwa bagian dari prior-nya atau yang ini, itu ya, dia kecil sekali, 2 kali 10 pangkat minus 5, karena meningitis sangat jarang ditemukan, maka semua akan menjadi kecil angkanya gitu. Jadi bukan berarti karena kita mengalami kekakuan leher, oh pasti meningitis gitu. Ya, tidak seperti itu. Ini tinggal masukin aja angkanya 0,5 dikali 2 kali 10 pangkat minus 5, dibagi dengan normalizing konstannya 5 kali 10 pangkat minus 2. Gitu ya. Kalau punya hitung, sebetulnya nanti kita dapat hasilnya seperti ini, atau probability terkena meningitisnya given diketahui kekakuan lehernya itu adalah 0,0002, atau kecil sekali sebetulnya. Ya, 2 dari 10.000 kasus. Gitu kurang lebih. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Ulasan tentang Bayes rule-nya cukup jelas ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, di klasifikasi Bayesian, sebetulnya yang kita harapkan adalah menemukan fungsi pembelajaran fx yang memetakan ke y. Tapi karena seperti yang waktu itu dibilang, bahwa kita mau melihat polanya gitu. Jadi bukan fungsi yang deterministik 1, 0 saja, tapi mengeluarkan probabilitasnya berapa. Jadi klasifikasinya sifatnya probabilistik. Mana kelas yang paling mungkin jika diberikan hasil observasinya. Yaitu Y hat itu adalah prediksi kita terhadap label Y, itu sama dengan probabilitas Y jika diketahui X-nya berapa, dan kita ambil yang paling besar probabilitasnya. Jadi kita ambil Y yang paling besar probabilitasnya, itu maksudnya argmax di sini ya. Kalau kalian nggak familiar dengan konsep argmax, artinya cari nilai maksimum dari PY given X, kemudian ambil argumen Y-nya. Gitu ya, yang PY given X-nya paling besar. Nah, probabilitas Bayesian dari sebuah kelas itu sebetulnya menggunakan Bayes rule sama kayak tadi, seperti saya bilang, tapi yang diprediksi sekarang adalah Y, yaitu kelasnya given X atau atributnya. Nah, yang bawahnya adalah normalizing constant. Ini menggunakan sum rule yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang marginal probability. Ya. Nah, beberapa istilah yang perlu diketahui, pertama adalah data. Jadi data itu kumpulan objek atau instances yang memiliki atribut-atribut tertentu, atau ya kesekumpulan objek dengan atributnya, ya itu terdiri dari atribut dan kelas. Atribut itu adalah karakteristik dari suatu objeknya, variabel atau fitur kadang disebutnya juga seperti itu. Jadi kalau dalam tabel kolom-kolomnya, nah itu atributnya. Kemudian kelas itu adalah kolom juga, tapi yang kita jadikan sebagai prediksinya, gitu ya, penanda kelompok objeknya atau labelnya, gitu, istilahnya.
Nah, objek itu adalah satu record atau satu data point, gitu ya, satu sampel, entitas atau instance dari tabel. Jadi kalau kita melihat per baris, maka itu adalah objeknya. Kalau kita lihat per kolom, itu adalah atribut atau kelasnya, ya. Dan kesatuan tabel itu yang disebut sebagai datanya. Oke. Jadi kemudian kalau misalnya kita melakukan klasifikasi Bayesian, komponennya adalah seperti ini. Nah, probability of Y itu adalah probabilitas prior dari kelasnya, gitu. Jadi sebelum kita tahu atribut apapun itu, atau kalau dalam kasus penyakit, sebelum kita tahu gejalanya apa saja, sebetulnya mana sih penyakit yang, atau seberapa sering sih sebuah penyakit itu ditemukan gitu di masyarakat gitu. Jadi mana kelas yang sering muncul, mana yang jarang muncul gitu. Berapa banyak kasus positifnya, berapa banyak kasus negatifnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebelum kita melihat gejala apapun gitu ya, itu probabilitas prior dari kelasnya. Nah, probability of X given Y itu adalah class conditional model atau likelihood istilahnya ya. Jadi kalau dilihat ini seperti halnya di maximum likelihood estimation, probability of seeing the data given the model gitu. Jadi berdasarkan kelasnya, sekarang modelnya adalah kelasnya, berapa kemungkinannya kita melihat data yang seperti ini gitu. Jadi seberapa sering kita mengobservasi X dalam kasus penyakit Y, gitu, misalnya seperti itu. Nah, probability of X itu adalah faktor normalisasinya supaya semua yang di atas ini sums up to 1 gitu ya. Jadi bagian yang ini, atas ini, itu harus kalau dijumlahkan kan 1 atau diintegralkan harus 1. Gitu ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada, saya lanjut ya. Kemudian asumsi independensi. Jadi kalau misalnya kita punya banyak sekali X, kalau di sini kan kasusnya tadi cuma skalar ya, jadi X-nya cuma 1 saja, atau di contoh kasus yang saya berikan tadi, itu meningitis disebabkan oleh kekakuan leher. Padahal kalau kita bicara penyakit, ya, gejala dari satu penyakit kan bisa ada banyak. Kalau kita bicara coronavirus saja, gitu. Ada batuk kering, ada demam, dan beberapa hal lainnya gitu. Jadi nggak cuma satu variabel yang dipakai. Gitu. Nah, sementara kalau kita menggunakan conditioning seperti ini, gitu ya, yang harus dilakukan sebetulnya adalah kita membuat, jadi kalau misalnya kita punya join probability-nya, Px1, X2, X3, ini yang harus dilakukan adalah probability of X1 given X2 dan X3. Kemudian probability of X2 given X3. Kemudian probability of X3 gitu ya. Jadi kita harus membuat chain rule-nya seperti ini. Padahal X-nya bisa jadi banyak sekali gitu kalau kita melihat satu masalah. Ini baru kalau kasus penyakit mungkin gejalanya sedikit, tapi ketika kita berbicara kasus seperti klasifikasi digit atau citra gitu ya, maka variabelnya bisa jadi banyak. Kalau kita bicara MNIST digit dataset ya, jadi kita mau mengklasifikasikan apakah gambar ini angka 1 atau angka 2 atau angka 9 dan seterusnya, maka itu biasanya datasetnya itu ukurannya 28 kali 28 atau ada 784 variabel. Berarti ini yang bagian atas ini kita harus jabarkan sampai 784x 784 gitu. Sementara kalau misalnya kita punya conditioning seperti ini, itu akan mempersulit perhitungannya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, di naive Bayes, makanya dinamakan naif, karena dia mengasumsikan independensi dari variabelnya sendiri, gitu ya, dari atributnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya MNIST tadi 784, maka nilai binernya saja ada 2 pangkat 784 kemungkinan pola. Artinya ada banyak sekali gitu perhitungannya. Ini bahkan sudah lebih banyak daripada jumlah atom di universe harusnya. Jadi sulit untuk dilakukan. Padahal kalau kita lihat sebetulnya beberapa atribut itu tidak berperan banyak. Gitu ya. Itu yang akan dibahas nanti dalam pertemuan minggu depan. Tapi intinya untuk menyederhanakan perhitungannya, kita hanya perlu menghitung masing-masing nilai XI untuk setiap kelas.
Artinya, asumsi yang digunakan naive Bayes adalah X1 sampai ke XD, D itu adalah dimensi dari dari datanya, jadi ada berapa atribut yang dipakai, maka X1 sampai XD itu conditionally independent jika diberikan Y. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, probability of X given Y-nya itu sebetulnya adalah term yang di sini, ya, term yang ini. Ini sudah kita bahas tadi, bahwa ini harus dijabarkan semuanya. Ini bentuk yang tadi saya kasih lihat PX1, X2, X3 itu, jadi sampai ke Y. Nah, tapi karena kita sudah conditioning on Y, maka X1, X2, dan X3, X4, dan seterusnya sampai ke XD, itu sebetulnya menjadi conditionally independent. Gitu. Jadi, tahu tentang satu variabel tidak membuat kita tahu tentang variabel yang lain, gitu. Tidak memberikan informasi terhadap variabel yang lain. Karena yang memberikan informasi terhadap setiap variabel tersebut atau setiap atribut tersebut adalah kelasnya apa. Gitu. Jadi gampangnya kalau kita tahu angka, oh ini gambar angka 3, gitu, maka kita akan tahu pixel sebelah mana saja yang akan diwarnai. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat, sebetulnya kita bisa ilustrasikan seperti ini. Probabilitas pergi ke pantai dan heat stroke itu tidak independen. Heat stroke itu kalau misalnya kalian terlalu lama terpapar panas terus pusing-pusing sampai pingsan, itu heat stroke namanya. Jadi probabilitas pergi ke pantai dan heat stroke itu tidak independen, karena kalau kalian ke pantai berjemurnya terlalu lama, ya kemungkinan kalian akan mengalami heat stroke, gitu kan. Jadi dia tidak independen. Ketika kalian pergi ke pantai, maka kalian tahu bahwa peluangnya lebih besar untuk kalian mengalami heat stroke. Tapi sebetulnya pergi ke pantai dan heat stroke itu bisa jadi independen kalau kita tahu cuacanya seperti apa, gitu. Kalau ternyata cuacanya sedang terik, ya berarti lebih mungkin untuk terkena heat stroke. Tapi kalau dia tidak terik, maka peluang heat stroke-nya juga lebih kecil. Jadi yang sebenarnya mempengaruhi sebetulnya adalah cuacanya, gitu. Karena toh orang baru akan ke pantai kalau memang cuacanya lebih terik, gitu, atau lebih cerah, gitu ya. Jadi yang menjelaskan hubungan antara pergi ke pantai dan heat stroke itu sebetulnya adalah cuaca teriknya. Nah, dalam klasifikasi, kelasnya itu yang menjadi si cuaca teriknya itu, gitu. Kelasnya yang menjelaskan hubungan antar atributnya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, di sini cuaca teriknya warnanya abu-abu, artinya kita belum mengobservasi cuaca teriknya. Kita nggak tahu cuacanya kayak apa, gitu. Yang kita tahu hubungannya, sebab akibatnya adalah kalau kita pergi ke pantai, maka kita terkena heat stroke, gitu. Ya, sebelum kita tahu cuacanya apa, gitu. Kalau orang bilang, ya secara umum, ya kalau ke pantai lebih gampang kepanasan lagi. Kan kurang lebih seperti itu. Tapi setelah kita mengobservasi cuacanya, maka itu yang menyebabkan orang pergi ke pantai, itu juga yang menyebabkan orang terkena heat stroke, gitu. Tapi pergi ke pantai dan heat stroke-nya menjadi independen. Kalau dilihat di sini garisnya jadi putus-putus. Gitu. Karena bukan pergi ke pantainya yang menyebabkan heat stroke, tapi cuaca teriknya yang menyebabkan heat stroke. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu tentang conditional independence. Jadi nanti cuaca teriknya yang menjelaskan apa itu kelasnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit atau tidak, atau misalnya terjadi gempa bumi atau tidak, kemudian menjelaskan ini gambar apa, gitu. Itu adalah kelasnya yang cuaca terik itu. Nah, yang di bawah adalah variabel satu dengan variabel yang lainnya, dan semua akan menjadi independen ketika kita sudah tahu kelasnya apa. Gitu. Makanya namanya tadi kelas conditional model, ya, si likelihood-nya. Ya, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Ada yang masih kurang jelas tentang ilustrasinya? Pak, Ya. mau tanya Pak, kalau misalnya itu kalau misalnya seumpama kita nyari, misalnya kita dapat dua variabel yang kita asumsikan itu sebagai dependent, berarti kita misalnya kayak nyari variabel baru lagi yang menyebabkan dua variabel itu jadi independen kayak gitu Pak, atau kayak gimana Pak? Iya, kalau dalam kasusnya secara umum betul. Jadi ada satu variabel yang bisa jadi menjelaskan satu variabel independen terhadap, jadi variabel X independen terhadap variabel Y jika diketahui variabel Z, gitu misalnya. Itu iya, tapi kalau dalam kasus naive Bayes, ini sesuatu yang kita asumsikan, gitu, bahwa kalau kita sudah tahu kelasnya, jadi memanfaatkan nilai Y-nya saja, labelnya saja, maka semua
atribut yang lain menjadi independen satu sama lain. Gitu. Jadi jika diketahui kelasnya apa. Jadi bukan kita mencari atribut tambahan gitu dalam kasus ini, dalam kasus naive Bayes. Ini ilustrasinya secara umum ya. Jadi probabilistic modelnya, probabilistic graphical modelnya memang biasanya kita berusaha mencari apa sih yang hubungan sebab akibatnya seperti apa gitu, dan variabel apa yang menjelaskan gitu. Jadi bisa jadi misalnya pergi ke pantainya juga bukan hanya tergantung ke cuaca terik, tapi juga tergantung dengan faktor ekonominya dia gitu. Misalnya kan orang ya kalau orangnya penghasilannya pas-pasan mungkin dia tidak terlalu banyak liburan misalnya, tapi orang yang punya lebih itu cenderung lebih sering liburan misalnya seperti itu. Nah itu variabel-variabel lain yang bisa menjelaskan. Tapi kalau dalam kasus naive Bayes specifically, yang menjadi cuaca teriknya itu pasti adalah kelasnya apa, labelnya apa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya ada ya, saya lanjut ya. Di model generatif sebetulnya yang kita lakukan, naive Bayes itu disebut sebagai model generatif karena dia menghitung probabilitas untuk masing-masing kelas yang ada gitu. Jadi nanti kalau kita punya sakit dan tidak sakit, kita akan hitung probabilitas suatu atributnya jika diketahui kelasnya apa. Jadi apakah data yang lebih besar probabilitasnya sebagai kelas 1 atau kelas 0 misalnya. Ya. Nah, nanti intinya model generatif itu akan selalu melakukan klasifikasi probabilistik. Kenapa namanya model generatif? Karena kita kita menghitung distribusinya dari masing-masing atribut gitu. Sehingga kalau kita udah tahu distribusinya, kita bisa sampling dari datanya. Kalau kita udah bisa sampling dari datanya, maka kita bisa menghasilkan data tambahan baru gitu. Itu yang disebut model generatif sebetulnya. Nah, kalau dalam ekivalen ya, kalau nanti kalian ngambil materi seperti neural networks gitu ya, ada yang namanya generative adversarial network. Jadi si neural networks-nya sengaja digunakan untuk menghasilkan data yang baru. Nah, tapi kalau secara umum kalau datanya tabular, model generatif itu bisa dihasilkan hanya dengan menggunakan model seperti naive Bayes. Nah, tapi sebaliknya kalau klasifikasinya probabilistik sebetulnya dia tidak serta-merta adalah model yang generatif gitu. Karena kalau misalnya kita lihat logistic regression, ini materi 2 minggu lagi dari sekarang, logistic regression itu klasifikasinya sifatnya probabilistik, jadi antara 0 sampai 1 peluangnya kelasnya yang mana, tapi dia tidak menghitung distribusinya gitu, sehingga dia tidak bisa menghasilkan data yang baru. Jadi dia tidak generatif istilahnya. Ya. Jadi ada lawannya model generatif itu adalah model yang diskriminatif. Jadi kalau model diskriminatif sebetulnya dia hanya menghasilkan decision boundary saja, batas keputusannya saja. Tapi kalau dia modelnya generatif, sebetulnya dia bisa mengenerate data yang baru. Itu ya gambarannya kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Kita mulai dari yang diskrit dulu. Jadi kalau di sini kasusnya kita cuma bilang bahwa ini ada representasi bag of words-nya gitu ya. Jadi kalau kita punya dokumen send us your password, maka kita mau merepresentasikan ini menjadi kata gitu ya. Jadi ada kata password, review, send us your, dan account dalam 6 dokumen yang sudah pernah kita lihat. Kelasnya adalah yang spam, ham, ini ya, SHHSS ini adalah kelasnya apa. Nah, kita akan menghitung parameter dari distribusi Bernoulli-nya untuk masing-masing kata nanti, dan given kelasnya apa. Jadi kalau kita mau lihat, sebetulnya yang dihitung adalah probability of, ini sebagai contoh aja ya, probability of seeing kata password jika diketahui kelasnya spam. Nah, ini adalah kalau kita lihat semua yang spam, jadi ada 4 spam kan di sini ya, ada 4 kelas spam di sini. Kita hitung berapa banyak kata password ditemukan dari 4 dokumen spam ini. Oh, ada 1 di sini, kemudian ada 1 lagi di sini. Gitu ya. Sebetulnya ada di sini 1 lagi, tapi kita tidak hitung. Kenapa? Karena given spam, kalau kita tahu kasusnya spam, jadi dari semua kasus spam, berapa banyak kata password ditemukan. Gitu. Kalau di sini ada 2 dari 4 dokumen, sehingga nilai probability password given spamnya itu adalah 2/4.
gitu ya. Nah, sebetulnya ini adalah parameter dari distribusi Bernoulli gitu, atau maximum likelihood estimation dari parameter distribusi Bernoulli, atau ini adalah theta hat-nya dari password given spam. Gitu ya. Sehingga nanti kalau kita mau menghitung probability of not seeing password, jadi kalau kita tidak melihat kata password jika diketahui itu spam, itu adalah komplemennya saja gitu. Jadi kalau kita mau hitung probability of not seeing password given spam, itu adalah 1 minus probability of seeing password given spam. Itu gambaran yang kurang lebih. Ya, nah ini dilakukan untuk semua kata yang kita punya gitu ya, bag of words-nya. Jadi kata review di sini kalau dilihat di spam ada 4 tetap. Jadi kalau dilihat semua penyebutnya di sini spam itu 4 karena dokumennya yang spam ya ada 4. Nah, sementara kita mau melihat ada berapa kata yang ditemukan di sini. Review ada 1, dilihat ya di sini cuma ada di dokumen yang sini aja, review as saja, sisanya nggak ada. Kemudian ada send ada 3, as ada 3, your ada 3, account ada 1. Nah, setelah ini semua dihitung yang spam, kita juga perlu hitung yang ham-nya. Gitu. Jadi, dari 2 dokumen yang ham, jadi kalau kita lihat di sini ada 2 dokumen yang ham, send as your review dan review your password. Dokumen yang ham yang mengandung kata password 1, yang mengandung kata review dua-duanya. Send 1, 1, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Representasi seperti ini sebetulnya nanti kalau dalam tabelnya, kalau kalian main di Pandas data frame, sebetulnya nanti dia bentuknya adalah ini password, terus ini review. Jadi ini jadi satu kolom sendiri, ini adalah send. Gitu. Jadi ini yang dianggap sebagai X1, ini adalah X2-nya, ini adalah X3-nya. Terus nanti ada dokumen 1, ada dokumen 2, ada dokumen 3 gitu. X1-nya nilainya berapa? Oh, kata pas ada nggak di dokumen pertama ada 1 nilainya. Review-nya ada nggak di dokumen pertama? Nggak ada. Kata send ada nggak? Ada. Terus baru nanti ada kelas Y-nya di sini, atau Y-nya adalah spam atau ham-nya gitu ya. Ini kelasnya spam atau ham. Kalau spam kita anggap 1 gitu misalnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi dokumen 2 send us your review, berarti kata pas tidak ada, kata review ada, kata send ada. Kelasnya adalah ham gitu ya. Kemudian dokumen ketiga review your password, review review ada, send tidak ada, gitu ya. Terus kemudian kelasnya ham dan seterusnya. Dan ini pas review send ini kan cuma 3, nanti ada untuk ask your account. Jadi representasi dalam tabelnya nanti sebetulnya seperti ini. Hanya saja nanti yang kita hitung adalah parameter dari distribusi Bernoulli-nya seperti yang saya contohkan tadi, ya. Nah kemudian ada satu lagi yang perlu dihitung, yaitu prior probability-nya. Ini adalah prior-nya ya. Jadi probability of spam sama dengan 4/6, probability of ham-nya 2/6. Jadi dari semua dokumen yang kita punya, ada 6 dokumen di sini, berapa probabilitas spam-nya? 4/6. Ini sebelum kita melihat kata-katanya apa. Gitu. Kita cuma mau melihat dari semua dokumen yang kita punya, spam-nya berapa banyak, ham-nya berapa banyak. Gitu ya. Probabilitas menemukan spam-nya berapa, probabilitas menemukan ham-nya berapa. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Sampai sini cukup jelas nggak? Ini kita belum menghitung belum melakukan klasifikasi ya, ini hanya membentuk modelnya saja. Ada yang mau ditanya? Ya, yang perlu diketahui adalah, kan tadi kita menghitung probability of password given spam saja langsung ya. Padahal kalau misalnya tidak diasumsikan independen, maka kita perlu melihat berapa sih probability melihat kata password jika diketahui kita melihat kata send, jika kita melihat kata review, dan seterusnya gitu, sampai nanti juga ada kelasnya apa spam gitu ya. Jadi kita harus menghitung jika diketahui send, jika diketahui review, jika diketahui lain-lainnya, sampai nanti diketahui spamnya gitu. Tapi karena asumsinya independen, maka yang kita perlu lihat hanya berapa sih peluang menemukan kata pas jika kita tahu itu spam. Udah itu saja gitu. Dan kita menghitung untuk semua kata yang ada. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau kita punya dokumen baru review as now, maka apa yang harusnya dilakukan gitu. Jadi kalau kita contohkan dalam labelnya nanti, ini kan ada 6 ya, ada 6 kata gitu. Jadi ini X1,
Ini X2 sampai nanti ini X6. Ya. Dan X1 sampai X6. Maka pertanyaannya sebetulnya ketika dia bilang preview, dokumen barunya adalah review as now. Berapa peluangnya ini spam, berapa peluangnya ini HAM. Jadi yang ditanya adalah berapa peluangnya ini spam jika diketahui review as now. Kalau kita bilang sebetulnya ini adalah X1 sama dengan tidak ada kata password, berarti X1-nya 0, kata reviewnya adalah 1, kemudian send-nya X3-nya adalah 0, gitu ya. X4 as-nya ada kan, berarti 1, X5 your-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0, dan X6-nya kata account ada nggak? Nggak ada, 0. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah di sini kan ada kata now, sementara selama ini kita tidak pernah punya kata now di dalam back of words-nya. Apa yang dilakukan? Abaikan saja. Jadi itu salah satu hal yang menarik dari naive Bayes. Jadi model naive Bayes itu bisa mengatasi kasus seperti atribut yang tidak ditemukan atau missing values-nya gitu. Karena ya udah nggak usah dimasukkan dalam perhitungan saja. Oke, so kalau ini kita jabarkan, maka sebetulnya dia adalah probability of, saya tulis ini aja ya, 1, 0, 0, 1, 0, 0, given spam, dikali dengan probability of spam-nya, dibagi dengan probability of seeing the data-nya gitu ya. Jadi 0, 1, 0, 1, 0, 0 gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi kita bagian yang ininya kan nanti tinggal dipecah ya. Jadi probability 0, 1, 0, 1, 0, 0-nya ini kita bisa pecah karena dia conditionally independent. Bagian yang ini, bagian yang ini itu bisa kita pecah menjadi probability of X1-nya sama dengan 0 given spam, dikali dengan probability of X2-nya sama dengan 1 given spam, dan seterusnya gitu. Ya, bagian yang ini. Gitu. Ya, karena tadi kelas kondisional gitu. Jadi jika diketahui kelasnya, maka satu atribut dengan atribut yang lain menjadi independen. Kalau dia independen, kita bisa langsung mengalihkan saja. Gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, yang di bawah ini adalah normalizing constantnya. Perhitungan lengkapnya nanti gambarannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi probability review as, tadi kan tulisannya review as now ya, tapi karena now tidak pernah kita lihat, maka kita hanya perlu probability of review as given spam-nya itu adalah ini, yang bisa kita hitung tadi. Probability of review as given ham-nya adalah ini, jadi ininya sama, X1, X2, X3, X4, X5, X6-nya sama, cuman bedanya spam dan ham saja. Kalau kita ambil contohnya, salah satu aja ya, kita misalnya hitung probability of tadi review as now-nya berarti kan password-nya 0, review-nya ada, send-nya 0, as-nya 1, kemudian ini 0, given spam gitu ya misalnya. Kita ambil contohnya seperti ini. Nah, kalau kita pecah nanti menjadi yang tadi probability of X1-nya sama dengan 0 given spam dan seterusnya. Maka kalau kita hitung, jadi kita bisa lihat kalau probability of X1 sama dengan 0 given spam itu adalah ini kan 2/4 ya, tapi kita perlunya X1 sama dengan 0. Karena ini 0 berarti yang perlu dihitung adalah komplemennya berapa atau 1 minus 2/4. Ini sama dengan 2/4 juga kebetulan. Gitu. Terus nanti kalau kita hitung yang lain, misalnya probability of X2 sama dengan 1 given spam, maka yang kita perlu lihat adalah yang ini. Gitu ya. Karena dia X2 sama dengan 1, berarti ini 1/4 saja. Demikian seterusnya sampai yang terakhir gitu. Berarti nanti perhitungannya adalah
Kalau kita mau lihat, ini adalah 1 minus 2/4 dikali dengan 1/4. Ya, ini saya kurung aja biar kelihatan. X3-nya adalah tadi 0 ya. Ini kan review as now, berarti nilainya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 0 gitu ya. Ini gambarannya. Karena dia vektor ya. Jadi yang ketiga adalah 1 minus 3/4. Kemudian yang keempat adalah as itu 1 nilainya, berarti ini 3/4. Berikutnya adalah 1 minus 3/4. Dan yang terakhir adalah 1 minus 1/4. Jadi ini adalah probability of X-nya given Y-nya apa. Gitu ya. Atau kalau dalam kasus ini Y-nya sama dengan 1. Jadi kita anggap ini spam gitu ya. Nah, ini silakan dihitung saja, tapi hasil akhirnya nanti kalau kalian kerjakan, harusnya kalian akan menemukan bahwa hasil akhirnya probability of harm given review as-nya adalah 0,87. Yang artinya kalau probability of spam given review as, kalau kita menemukan dokumen review as now, maka probability of harm-nya adalah 0,87 atau probability of spam-nya itu tinggal menghitung komplemennya saja. Jadi probability of spam given review as-nya itu adalah 1 minus yang di atas, 1 minus 0,87 atau 0,13. Berarti mana yang lebih besar? Yang probability of harm kan? Karena probability of harm-nya lebih besar, given X-nya lebih besar daripada probability of spam-nya, given X, maka kelasnya adalah harm. Itu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Sudah Pak, bisa lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, perhatikan bahwa sebetulnya ada masalah zero frequency. Kalau di kasus sebelumnya, setiap email dengan kata account akan dianggap spam. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kata ham itu tidak ditemukan, ketika kita menemukan ham, dokumen yang ham, itu nggak ada account-nya, nggak ada kata account-nya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung probability of account given ham itu adalah 0/2. Sementara kalau kita mengalihkan apapun sisanya dengan 0, maka probabilitasnya langsung 0 gitu. Jadi kalau selama kita menemukan kata account, maka probability of ham given apapun gitu ya, yang mengandung kata account di dalamnya itu adalah 0/2 dikali something dikali dengan nanti probability dari ham-nya berapa gitu. Nah, kalau ini udah ada 0/2 di depan, maka sisanya ke kanan itu kan pasti 0 ya. Ini misalnya kata account. Ini kan pasti jadi 0 nilainya. Kalau dia pasti jadi 0, maka dia pasti dianggap spam gitu. Ketika ada kata account, maka dia pasti spam gitu. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi kita sebetulnya belum melihat saja gitu dokumen yang ham tapi mengandung kata account. Jadi ini salah satu masalah yang ditemukan dalam model naive Bayes. Ya. Apa yang dilakukan? Ada yang disebut sebagai Laplace smoothing. Ya. Laplace smoothing itu adalah penambahan angka positif kecil ke semua pencacahan. Jadi yang tadinya 0/2 kita tambahkan dengan epsilon. Di, pembilangnya kita tambahkan dengan epsilon, penyebutnya ditambahkan dengan 2 epsilon. Ya, probability of seeing a word given count-nya itu ditambahkan dengan epsilon, di bawahnya ditambah dengan 2 epsilon. Dampaknya dari sini adalah tidak ada lagi yang nanti 0 gitu, karena epsilon itu nilai yang kecil sekali. Contohnya kita bisa masukin 1 atau 0,5. Bisa juga epsilonnya adalah peluang menemukan kata tersebut di keseluruhan dokumen, tidak peduli dengan kelasnya apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat ada kata account di sini, ya, account di sini kan 0/2. Tapi di keseluruhan dokumen kita menemukan ada satu kata account.
Jadi nilai epsilonnya nanti adalah 1/6. Jadi ditemukan di satu dokumen dari 6 dokumen yang ada. Jadi perhitungannya yang tadi, kalau misalnya kita menghitung probability of account given ham-nya, ini adalah tadi kan 1/2 ya. 0/2. Ini 0/2. Maka epsilonnya ditambah dengan 1/6, ini ditambah dengan 2/6. Sehingga dia tidak lagi menjadi 0, tapi menjadi angka yang sangat kecil. Ya, tidak langsung dibilang, oh ini spam, tapi dia bisa menjadi angka yang sangat kecil. Kalau ternyata ada kata lain yang lebih menunjukkan bahwa, oh ini kelihatannya spam, maka dia tetap akan spam. Tapi ini menghindari bahwa dia langsung menjadi spam. Ya, jadi Zipf's law itu adalah power law distribution. Dia terjadi karena it's natural gitu, sesuatu yang terjadi di alam. Kita bisa melihat seperti power law distribution, tapi intinya kata yang kedua frekuensinya, kata yang paling sering muncul kedua itu frekuensinya hanya setengah dari frekuensi kata yang paling sering muncul pertama. Kata yang paling sering muncul ketiga itu frekuensinya sepertiga dari yang pertama. Demikian seterusnya gitu, sehingga 50% kata hanya muncul sekali. Itu sebabnya zero frekuensi ini akan sering ditemukan gitu sebetulnya. Jadi kalau boleh dibilang Laplace smoothing itu harus dilakukan gitu kalau kita bicara pengolahan teks gitu ya. Nah, untungnya kalau naive Bayes yang disediakan oleh scikit-learn itu udah langsung memasukkan zero frekuensi ini atau Laplace smoothing ini by default gitu. Jadi tidak perlu ada setting tambahan. Ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah masalah missing values. Tadi sempat saya singgung sedikit bahwa kan review as now, kata now-nya tidak ada. Terus diapakan? Atau misalnya karena satu dan lain hal ada atribut yang nilainya juga tidak ada. Bagaimana kita bisa menghitung probability-nya? Dengan naive Bayes sebetulnya karena dia conditionally independent, kita tinggal membuang satu atribut itu saja. Sisanya kita bisa langsung kalikan seperti biasa. Jadi hitung saja berdasarkan atribut yang bernilai. That's it gitu. Nggak ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi penyelesaiannya cenderung sederhana untuk naive Bayes. Jadi di kasus-kasus lain, misalnya seperti di decision trees, sebetulnya kita perlu mengganti nilai yang hilang gitu, dengan istilahnya imputation gitu ya, atau misalnya di SVM gitu atau di logistic regression gitu, itu harus diganti nilainya. Tapi kalau di naive Bayes kita tidak perlu mengganti nilainya atau tidak perlu imputation, cukup dibuang saja dari perhitungan. Dan sekali lagi di scikit-learn semua ini sudah dihandle secara otomatis. Tapi ini perlu kalian tahu karena asumsi-asumsi ini yang menentukan apakah algoritma ini cocok dipakai atau tidak ke kasus yang kalian temui. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. So, kita lanjut ya. Sekarang kita pindah ke kasus yang continue. Jadi kalau di sini kasus yang continue adalah nilai pixelnya. Kita sekarang punya versi sederhana dari MNIST. Kalau MNIST itu 28x28, ini hanya 8x8 saja, atau 64 pixel yang ada. Atau 64 atribut, boleh dibilang seperti itu. Ya. Ada 64 atribut dan ada 10 kelas dari angka 0 sampai angka 9. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mari kita bandingkan angka 2 dan angka 4. Ini hanya contoh saja ya. Jadi kalau kita bandingkan angka 2 dan angka 4, perhatikan bahwa cara orang menggoretkan angka 2 dan 4 kan beda ya. Jadi kalau misalnya angka 2 gitu, bagian sebelah kiri tengahnya itu cenderung lebih kosong gitu. Karena 2 kan bentuknya seperti ini gitu ya. Sementara kalau angka 4 mungkin ada ekornya di sini yang tidak ditemukan di angka 2 gitu. Bisa jadi seperti itu, atau misalnya yang di tengahnya cenderung lebih kosong. Beda-beda lah gitu setiap orang gambarnya. Tapi secara umum kalau kita tumpuk gitu ya angka 2 dan angka 4, pasti ada daerah yang tidak beririsan gitu. Dalam artian ketika 4-nya terisi, 2-nya kosong, ketika 2-nya terisi, 4-nya kosong. Kalau di sini kita coba ambil contoh kasus di pixel 0,2 sama 4,6 saja gitu ya. Jadi misalnya kita ambil di sini. Ya, jadi kalau kita mau ambil contohnya 0,2 itu yang ini. Perhatikan kalau 0,2-nya di yang 4, itu warnanya hitam. Artinya di situ cenderung kosong biasanya.
Kemudian kalau kita lihat pixel 4,6-nya, itu di sini. Ya. Kalau angka 2 kan biasanya bagian tengah agak kanannya itu kan cenderung kosong, sementara kalau 4 biasanya ada ekornya di sini. Gitu ya. Jadi kita ambil 2 pixel itu saja, 2 contoh pixel itu saja. Bisa nggak sih kita melakukan klasifikasi terhadap gambar angka 2 dan membedakan antara angka 2 dan 4 dengan 2 pixel ini saja. Nah, apa yang perlu dilakukan sebetulnya sama kurang lebih. Jadi berdasarkan kelasnya, semua probabilitas dari atributnya itu dianggap independen. Gitu ya. Jadi kalau kita mengidentifikasi angka 2 atau 4 berdasarkan pixel 0,2 dan 4,6, kemudian kita bilang ada Y sama dengan 2,4, jadi nilai Y yang mungkin itu adalah 2 atau 4, ini in harusnya, bukan sama dengan, sorry. Jadi nilai Y yang mungkin ada 2 atau 4, kemudian atributnya adalah top left, atas kiri atau 0,2, sama middle right, mid right-nya atau 4,6. Ya, ini biar nggak terlalu banyak angkanya terus memusingkan kalian, saya ganti variabelnya namanya top left dan mid right gitu ya, atas kiri dan tengah kanan. Nah, probabilitas kelasnya kalau kita lihat dari keseluruhan datanya, kemunculan angka 2 itu adalah 177 per 177 tambah 181. Artinya kelas angka 4 itu ada 181. Jadi kalau kita lihat sebetulnya probabilitas kelasnya hampir sama, 0,49, yang ini 0,51, lebih sedikit kan, 181 gitu ya. Probabilitas kelasnya seperti itu, ini yang disebut sebagai prior probability-nya, seperti yang tadi. Nah, cuman asumsinya berubah karena nilainya pixel itu tidak lagi discrete, tidak lagi biner 0 atau 1 saja, maka kita bisa mengasumsikan atribut tersebut, dua atribut tersebut terdistribusi secara Gaussian atau distribusi normal, ya. Dan independen jika diketahui kelasnya. Jadi tetap conditionally independent jika diketahui kelasnya. Nah, kembali lagi ke distribusi Gaussian, kita bisa lihat bahwa PDF-nya seperti ini, ya, distribusi Gaussian itu. Jadi kita bisa lihat bahwa yang rumus yang dipakai sama seperti yang sudah pernah disampaikan di minggu lalu. PDF-nya seperti ini, probabilitasnya ya, f of x-nya given mu dan sigma squared-nya. Nah, yang kita perlu lakukan hanya menghitung maximum likelihood estimation-nya dari setiap atribut nanti gitu. Jadi kalau misalnya atribut top left-nya mu-nya berapa, sigma squared-nya berapa, jika diketahui itu spam, kemudian hitung sama maximum likelihood estimation-nya jika diketahui itu jika diketahui angka 2 atau jika diketahui angka 4, ya. Gambarannya seperti itu. So, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita menghitung distribusi Gaussian untuk naive Bayes, maka dicocokkan dengan maximum likelihood estimation untuk Gaussian. Dari yang tadi, kalau kita menghitung maximum likelihood estimation-nya untuk setiap kelasnya dan setiap atributnya, maka kita dapat sekian parameter. Jadi, kalau misalnya tadi contohnya adalah kita punya contohnya kan tadi kita punya ada dua atribut, ya, atributnya adalah yaitu top left dan mid right-nya tadi. Terus kita punya dua kelas angka 2 dan kelas angka 4. Terus kita punya dua parameter. Parameternya adalah mu dan sigma squared. Maka jumlah parameter yang kita akan hitung nanti adalah 2 kali 2 kali 2. Atau ada 8 parameter yang perlu kita hitung. Gitu ya, untuk setiap kombinasi dari atribut kelas dan parameternya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian melakukan perhitungan, misalnya di tugas atau di ujiannya, terus ternyata tidak cocok jumlahnya, berarti ada yang salah dengan perhitungan kalian. Kalau misalnya tadi di Bernoulli, ini berarti hanya satu parameter kan? Di Bernoulli parameternya, Bernoulli distribution, itu parameternya hanya theta, gitu. Jadi hanya ada satu parameter. Kalau tadi di kasus yang Bernoulli, kita cuma punya 6 atribut, ada kata satu ya, X1 sampai X6.
Kemudian untuk mewakili 6 kata tadi, kemudian kita punya 2 kelas. Kelasnya adalah spam dan ham. Dan kita punya satu parameter untuk setiap model. Ya, parameternya adalah theta. Jadi yang kita hitung nanti ada 12 parameter gitu. Jadi kalau kalian lihat kembali ke tabel yang tadi, sebetulnya ada 12 entry atau 12 parameter nih ya. Jadi kalau kalian lihat tabelnya ada 12 nilai yang kalian hitung. Jadi ada spam dikali dengan word-nya. Spam ham kemudian dikali dengan word-nya ada berapa. Jadi di tabelnya kalau kalian lihat ada 12 entry. Oke, so kemudian kembali ke kasus yang tadi. Jadi kalau kita menghitung parameter distribusi Gaussian-nya untuk naive Bayes, maka kita mencoba menghitung MLI-nya atau maximum likelihood estimation untuk Gaussian tersebut untuk masing-masing kelas. Jadi kalau di sini contohnya adalah saya ambil atribut top left, kemudian untuk kelas 2, maka ini tinggal dihitung 1 per 177 karena kelasnya ada ada 177 data yang ditemukan. Terus saya mau mengambil nilai top left-nya untuk 177 itu berapa aja sih? Dihitung rata-ratanya. Kemudian kita bisa hitung variansinya berdasarkan rumus variansi yang sudah diberikan ya. Jadi ini tinggal setiap nilainya dikurangi dengan rata-ratanya berapa, dikuadratkan, kemudian di sum overall dibagi dengan total datanya ada berapa. Itu kurang lebih perhitungannya. Sama naive Bayes, jadi bentuknya nanti kira-kira seperti ini. Py given x, x-nya di bold karena dia vektor. Kemudian cara menghitungnya nanti untuk setiap y yang nilai y-nya gitu, maka itu adalah x top left given y dikali dengan px mid right given y, kemudian py probability of y gitu ya, dibagi dengan normalizing constant. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang masih kurang jelas? Pak, Ya. yang di slide tadi, yang di slide-nya parameter distribusi Gaussian untuk naive Bayes itu tadi patah-patah Pak, bisa diulang Pak? Oke, jadi kan tadi saya bilang kita punya ini kita punya ada 2 atribut ya. Atributnya apa saja tadi? Ada top left-nya sama mid right ya. Terus kita ada punya 2 kelas atau 2 label. Kelasnya adalah angka 2 dan angka 4 gitu kan. Kemudian kita punya 2 parameter karena distribusinya yang kita asumsikan adalah Gaussian, maka kita punya 2 parameter yaitu mu-nya dan sigma squared-nya gitu kan. Nah, kita perlu menghitung mu dan sigma squared untuk setiap kombinasi ini, atribut dan kelasnya. Di kasus ini yang saya contohkan adalah kita menghitung untuk top left dan kelasnya 2. Jadi y-nya sama dengan 2. Ya. Jadi ini x untuk top left-nya, atau ini anggaplah x1 gitu ya, ini adalah top left-nya. Kemudian y-nya sama dengan 2. Nah, nilai pixel, jadi ini kan kalau kita lihat di gambar sebelumnya, ini kan hanya satu gambar saja, satu contoh gambar saja. Nah, sebetulnya ada 177 gambar angka 2 gitu. Nah, untuk setiap 177 gambar angka 2 itu, di pixel 0,2 ini, nilainya berapa saja. Itu kita rata-ratakan, kemudian kita hitung variansinya berapa. Ya, yaitu yang ini, perhitungan ini. Nah, kemudian kita perlu hitung juga nanti. Berarti kalau yang ini sudah, yang kita perlu hitung adalah berapa mu hat dari mid right kalau kelasnya 2. Berapa sigma square hat dari mid right kalau kelasnya 2. Itu kita hitung. Terus kemudian kita perlu menghitung berapa mu dari top left given kelasnya 4. Berapa sigma square dari hat dari top left given kelasnya 4. Kemudian hitung lagi berapa mu hat dari mid right given kelasnya 4 dan berapa sigma square hat dari mid right given kelasnya 4. Jadi kita ini 1 2
kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya, masing-masing ini dihitung kalau untuk yang 4 ya berarti 1/n-nya adalah 1 per, jadi kalau misalnya saya ambil contoh gitu ya, ini top left dari 4 ini adalah 1 per, tadi Bapak 181 ya kalau nggak salah, ini sum over I sama dengan 1 sampai 181, terus ini mid right ke I, top left ke I, untuk kalau kelas yang 4 itu apa aja sih, berapa sih nilainya gitu, dijumlahin semuanya, dihitung rata-ratanya. Gitu gambarannya. Cukup jelas nggak? Iya jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, jadi kita bisa hitung seperti ini, X top left-nya nanti tergantung nilai yang ditemukan pas diobservasi. Top left-nya berapa, nilai mid right-nya berapa, terus kita hitung probabilitasnya berapa, nanti tinggal dikalikan saja fungsinya ya, ini dari PDF yang kita punya tadi, ini dikalikan, kemudian dikali dengan probability of Y-nya. Kita akan dapat probability of Y given X-nya berapa. Gitu gambarannya kurang lebih. Ya, nah dari perhitungan itu nanti kita akan dapat batas keputusannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, karena kita akan punya 2 distribusi Gaussian, kalau misalnya kita cuma punya 1 variabel, kita akan punya 2 distribusi Gaussian. Kalau kita punya 2 variabel atau 2 atribut, maka akan ada 2 Gaussian yang multivariabel, jadi multivariate Gaussian. Kalau diingat gambar yang 2 dimensi yang kemarin, nanti saya kasih contohnya. Maka kalau dia beda rataan tapi variansinya sama, jadi sebetulnya batas keputusannya itu garis lurus saja, atau bidang lurus saja. Kalau rataannya sama beda variansi, maka dia jadi lingkaran atau elips. Kasus umumnya kurva parabola. Gambarannya seperti ini. Kalau kita punya 1 dimensi, ini kan angka 2 dan angka 4 ya, kelasnya kelas 2 dan kelas 4. Terus yang sumbu X-nya adalah nilai pikselnya berapa. Gitu ya. Sumbu Y-nya adalah density-nya berapa, probability density-nya berapa. Nah, kalau kita mau lihat di sini, decision boundary-nya sebetulnya adalah yang di tengah ini. Ya, ketika ada titik pertemuan antara merah dan yang biru ini yang disebut decision boundary-nya, karena harusnya kalau perhitungannya benar, semakin ke kanan itu dia semakin mungkin untuk menjadi kelas 2, semakin ke kiri dia menjadi lebih mungkin untuk kelas 4. Jadi decision boundary-nya di tengah sini. Ya, tapi bayangin kalau misalnya kita punya distribusinya sama gitu ya, misalnya yang biru ini terus satu lagi rata-ratanya begini gitu, maka decision boundary-nya adalah di sini dan di sini. Ini gitu ya. Jadi selisih titik potongnya antara garis yang hijau dengan garis yang biru. Jadi kalau rata-ratanya sama tapi variansinya beda, kan lebarnya kan ditentukan oleh variansinya ya. Kalau ternyata variansinya berbeda tapi rata-ratanya sama, maka batas keputusannya jadi ada 2. Sebenarnya sih ini juga ada 2 gitu, cuman nggak dipanjangin aja ekornya. Tapi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini dalam 1 dimensi saja atau 1 atribut saja. Ketika kita bicara 2 dimensi, maka atau 2 atribut, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan decision boundary-nya sebetulnya ya kurang lebih gambarannya seperti ini garisnya. Ya, jadi kalau dia rata-ratanya berbeda, variansinya mau sama atau berbeda, yang jelas dia akan hanya garis saja decision boundary-nya. Tetapi kalau misalnya yang satu lagi misalnya ternyata bentuknya seperti ini saja gitu, maka decision boundary-nya jadi lingkaran kan. Jadi di luar kurva yang hijau ini, dia masuk ke yang merah. Ketika dia lebih dekat ke yang hijau, dia masuk ke yang hijau. Ini contour plot ya, dilihat dari atas. Seperti yang sudah ditunjukkan di multivariate Gaussian kemarin. Gitu ya. Jadi yang biru dan yang merah ini dicocokkan berdasarkan datanya, gitu, multivariate Gaussian. Nah, ingat bahwa kalau misalnya kita bicara multivariate Gaussian, maka kita perlu menghitung covariance matriksnya atau sigma besarnya ini ya. Yang kalau dalam 2 dimensi berarti kalian menghitung sigma 11, sigma 12, sigma 21 dan sigma 22.
gitu ya. Nah, sigma 11 kalau di kasus ini berarti adalah sigma 11-nya berarti adalah variansi dari ini top left. Sigma 22-nya itu adalah variansi dari mid right. Gitu. Nah, terus kemudian sigma 12 itu harus sama dengan sigma 21 karena covariance matriks itu pasti simetris, ya, simetris terhadap diagonalnya. Sigma 12 sama dengan sigma 21 atau ini nanti adalah seperti yang dicontohkan kemarin gitu ya, variansinya atau expected value dari X top left-nya dikurang dengan mu top left, kemudian dikali dengan X mid right-nya dikurang dengan mu mid right-nya. Ya, expected value dari ini adalah ini. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? So, kalau kita lihat naive Bayes pada 2 dimensi, kalau tadi cuma 2 kelas, sekarang kita punya 3 kelas. So, kalau kita sudah punya 3 kelas dan kita punya 2 atribut. Di sini ada atribut miles per gallon, jadi MPG itu ya. Kalau kalian lihat atribut yang ini miles per gallon, kemudian ada atribut weight. Jadi kita punya 2 atribut, kita punya 3 kelas. Ya, ada Europe, Japan, dan USA kelasnya gitu ya. Ini mobil gitu ya, dataset mobil. Berapa konsumsi bensinnya atau miles per gallon, berapa mil per galon atau dalam di Indonesia konteksnya menjadi berapa kilometer per liter gitu ya. Kemudian bobot dari mobilnya sendiri berapa. Di sini kita melihat mobilnya yang lebih berat atau lebih ringan, kemudian lebih boros atau tidak. Kalau miles per gallonnya lebih besar, berarti kan mobilnya lebih irit ya. Dia bisa pergi lebih jauh dengan takaran bensin yang sama, volume bensin yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, mobil-mobil USA itu cenderung lebih berat dan lebih boros. Oke. Ya, jadi kembali lagi ke kasus ini, kita punya atribut miles per gallon, kemudian kita punya weight-nya berapa gitu ya. Terus kita punya 3 kelas kalau di sini. Nah, kalau punya 3 kelas ya berarti nanti dihitung aja P of Y-nya masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat di sini Y-nya itu yang mungkin adalah Europe, kemudian Japan dan USA gitu. Ya udah nanti kita tinggal hitung untuk 3 kelas ini gitu. Karena ada ini kan 2 atribut, kemudian ada 3 kelas dan asumsi distribusinya Gaussian, berarti ada 2 parameter. Berarti nanti ada tadi ya 2 atribut, 3 kelas, kemudian ada 2 parameter. Berarti kalau begitu jumlah parameter yang akan kalian hitung adalah 2 kali 3 kali 2, atau ini sama dengan berapa nih? Oh ya, parameternya ini dalam artian udah vektor dan matriks ya, jadi ada mu dan sigma besarnya, karena ini covariance matriks kan. Berarti 2 kali 3 kali 2, atau ini sama dengan berapa? 6, 12. Ada 12 parameter yang kalian hitung. Nah, perhatikan bahwa kalau kalian lihat di sini sebetulnya dia axis align, bentuknya semua antara horizontal atau vertikal saja. Kalian tidak melihat kontur plotnya yang miring kan? Semuanya hanya horizontal atau yang vertikal saja. Yang merah, yang biru maupun yang hijau semua horizontal atau vertikal saja. Kalau di sini kasusnya asumsi naive Bayes membuat sigma 12 dan sigma 21-nya itu adalah 0 nilainya. Jadi kalau kalian lihat, ini nanti bentuknya jadi begini, sigma 11, 0, 0, sigma 22. Jadi yang sigma 11 tadi tinggal dihitung covariance matriksnya saja, variance-nya saja, sorry. Jadi variance dari MPG, kemudian ini 0, 0, ini variansi dari weight-nya. Ya, kovariansi matriksnya jadi begini gitu. 0 inilah, nilai 0 yang 2 inilah yang menyebabkan dia menjadi axis align, karena dia hanya berubah ke kanan berdasarkan variansi MPG-nya saja, dan dia berubah ke atas itu berdasarkan variansi dari weight-nya saja. Jadi ngelebar ke atas dan ngelebar ke kanannya hanya diatur oleh variansi ini saja gitu. Dan variansinya untuk masing-masing kelas ya. Nah,
terus apa yang dilakukan gitu? Sebetulnya kalau kalian lihat di sini, kan bentuknya tidak serta-merta seperti itu ya. Maksudnya tidak hanya axis align. Kalau kalian lihat yang hijau, yang USA misalnya, dia kan kok kelihatannya kalau dia semakin ringan, dia jadi semakin irit. Gitu. Jadi covariance matrixnya nilai korelasinya tidak nol. Sehingga covariance matrixnya bisa diubah yang tadinya diagonal covariance matrix atau yang di luar diagonalnya nilainya nol bisa diganti menjadi asumsi naifnya bisa diganti menjadi full covariance matrix. Ya, jadi dia akan kembali ke bentuk tadi sigma 11, sigma 12, sigma 21 dan sigma 22. Dan entry di sini dan di sininya sigma 12 dan sigma 21-nya tidak nol lagi. Karena dia tidak jadi nol, maka dia bisa miring seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau dia sudah jadi seperti ini, maka dia menjadi Bayesian classifier saja gitu, tidak lagi jadi naif karena asumsi naifnya dari naif Bayes dalam Gaussian, gitu ya. Kalau misalnya kita anggap class conditional Gaussian, maka sebetulnya naifnya itu adalah bagian sigma 12 dan sigma 21-nya itu adalah 0. Sigma 12 dan sigma 21-nya sama dengan 0, itu adalah asumsi naif dari naif Bayes untuk Gaussian Gaussian variables, terus Gaussian attributes. Kalau misalnya sudah seperti ini full covariance matrix, maka dia tidak lagi menjadi naif. Nah, sayangnya kalau distribusinya berbeda, jadi kalau yang misalnya satu Gaussian, ini kan kasusnya sama-sama real ya, ada MPG, kemudian ada yang weight. Kalau misalnya yang satu Gaussian, yang satu lagi Bernoulli gitu, gimana caranya? Ya itu harus dihitung kondisionalnya gitu. Jadi tidak bisa semudah menghitung covariance matrix. Karena covariance matrix ini berlakunya di distribusi Gaussian. Jadi kalau distribusi atribut yang satu dengan atribut yang lain berbeda, maka perhitungannya juga berbeda. Dan lebih ribet kalau kita bicara conditional probability. Tapi dengan asumsi naive Bayes, kita menganggap ya udah kita hitung masing-masing aja, yang Gaussian dihitung dengan Gaussian, yang Bernoulli dihitung dengan Bernoulli. Jadi nggak ada ribet-ribet menghitung probability of x1 given x2, y gitu. Ini bisa langsung menjadi, ini akan sama dengan probability of x1 given y gitu. Saja. Karena dia tidak lagi tergantung terhadap x2 kalau y-nya sudah diketahui. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Pak, yang untuk full covariance matrix itu maksudnya itu kayak gimana ya, Pak? Ya. Jadi seperti yang saya bilang, kan covariance matrix itu yang tadi ya, ini sigma 11, sigma 12, sigma 21 dan sigma 22 ya. Kalau kita diagonal covariance matrix berarti kalau diagonal maka ini berubah menjadi sigma 11 0 0 sigma 22. Jadi di luar diagonalnya semuanya nilainya 0. Kalau full covariance matrix, ininya tetap ada nilainya. Sigma 12 dan sigma 21 tetap ada nilainya. Kalau dalam kasus ini kelihatannya kan negatif, berarti kemungkinan nanti sigma 12 dan sama dengan sigma 21 itu sama dengan negatif something. Negatif sekian. Ya, itu yang menjelaskan. Jadi bagian sigma 12 dan sigma 21-nya akan menjelaskan hubungan antara mass per gallon sama weight-nya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud sebagai full covariance matrix. Jadi, sigma 12 dan sigma 21-nya tidak kita nolkan. Gitu. Tapi dihitung. Gitu. Hitungnya gimana? Ya dengan cara yang tadi. Jadi, kita ngitung expected value-nya dari X ke MPG. MPG dikurang dengan mu dari MPG dikali dengan X dari weight-nya dikurang dengan mu dari weight-nya. Gitu. Nah, ini yang dipakai untuk menghitung sigma 12 atau sigma 21. Jadi sigma 12-nya sebetulnya boleh dibilang sigma MPG, weight sama dengan sigma
weight, mpg. Gitu. Kita menghitung nilai yang ini, jadi tidak kita nolkan, gitu. Karena nol tadi itu asumsi gitu. Kita buat jadi nol seperti ini itu karena asumsi kita gitu. Asumsi si naif base-nya gitu. Kita ya udahlah anggap aja tidak berhubungan gitu kalau kita tahu kelasnya. Gitu. Padahal kan nggak seperti itu. But it works well gitu. Dia bisa bekerja dengan cukup baik di kebanyakan kasus. Gitu. Cuman ada kasus-kasus ketika lebih baik kalau kita pakai full covariance matrix-nya atau kita tidak menolkan nilai covariance-nya di sini, tapi kita menghitung langsung dengan expected value-nya tadi. Gitu gambarnya. Kebayang nggak maksudnya? Yang ngebuat dia nol itu apa, Pak? Kan tadi kan dari full terus ke nol terus ke full lagi gitu. Nah, yang ngebuat dia nol tadi itu apa? Yang ngebuat nol itu asumsi aja, asumsi kita. Kita mengasumsikan bahwa dua atribut ini independen. Jadi kalau kita asumsikan dia independen, jadi nilainya akan nol dan dia akan jadi seperti ini. Ini asumsi. Asumsi naif kita dalam naif base itu dan membuat nilainya jadi nol gitu. Asumsinya kan namanya asumsi, bisa jadi asumsinya salah gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai asumsi gimana? Ya dihitung dengan full covariance matrix-nya. Gitu. Jadi tidak kita nolkan, tapi kita hitung nilainya berapa. Iya, Pak. Jelas, Pak. Makasih. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi ini gambarnya, kontur plotnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya berarti nanti kalian bisa gambarkan misalnya decision boundary-nya ya. Untuk yang biru dan yang hijau gitu misalnya mungkin saja decision boundary-nya kira-kira ya di sinilah gitu. Kalau yang merah sama yang biru karena dia banyak beririsannya mungkin dia bentuknya lebih ke ellipse gitu misalnya. Itu intinya ketika yang satu probabilitasnya jadi lebih besar dari yang lain itu yang menjadi decision boundary-nya gitu. Gitu gambarannya kurang lebih. So materi hari ini kurang lebih itu tentang naive Bayes. Kita udah bahas naive Bayes. Kemudian ada konsep conditional independence. Kalau kalian masih belum begitu kebayang conditional independence-nya, bisa review lagi materi conditional independence-nya. Boleh dari CS109 Stanford itu. Conditional independence. Atau buka materi pengantar statistik saya. Di situ saya itu ada tentang conditional independence juga di sana. Kemudian kita udah membahas perhitungan naive Bayes dengan menggunakan distribusi Gaussian dan Bernoulli. Itu dua yang paling umum. Kalau di scikit-learn ada satu lagi namanya multinomial naive Bayes. Nah, multinomial itu intinya kita menggunakan asumsi distribusi multinomial. Jadi itu biasanya dipakai untuk counting atau ngitung. Jadi jumlah katanya ada berapa sih sebetulnya. Itu multinomial. Jadi bukan Bernoulli cuma 1, 0 saja atau parameternya berapa, tapi kita ngitung jumlahnya berapa. Gitu ya, counting. Itu multinomial naive Bayes gitu. Cuman secara umum sebetulnya dengan asumsi distribusi Gaussian saja untuk semua, in general, in practice, it works quite well. Gitu. Jadi bisa bekerja dengan cukup baik dengan asumsi bahwa ya asumsikan saja semua distribusinya Gaussian. Gitu. Even untuk yang Bernoulli, kalau kita asumsikan Gaussian, sebetulnya hasilnya cukup bagus. Kalian nanti bisa coba gambar-gambar, mungkin di tugasnya nanti akan keluar. Gambar aja plotnya, kalau misalnya asumsi distribusi Bernoulli-nya seperti apa, distribusi Gaussian-nya asumsinya nanti seperti apa. Gitu ya. So, itu kemudian tadi kita udah sempat membahas di akhir tentang kalau misalnya asumsinya distribusi Gaussian, multivariat Gaussian, gitu ya, Gaussian dengan multivariabel, maka kita bisa menggunakan diagonal covariance matrix saat klasifikasi kalau kita mengasumsikan naive Bayes. Kalau kita mau melunakkan asumsinya, jadi nggak mungkin nol hubungannya antar variabel itu, maka kita bisa menggunakan yang namanya full covariance matrix. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di minggu depan kita akan bahas tentang dimensionality reduction. Jadi dimensionality reduction ini juga akan contoh yang saya akan pakai itu akan menggunakan distribusi Gaussian juga. Jadi kalau masih belum kebayang sampai sekarang distribusi Gaussian-nya, silahkan di-review lagi materinya. Kemudian kita akan mencoba menghitung eigenvector dan eigenvalue. Eigenvector dan eigenvalue ini akan menggunakan covariance matrix. Jadi kita akan melihat lagi covariance matrix ini perhitungannya gimana lebih jelasnya nanti.
Kemudian kita akan bahas apa yang disebut sebagai principal component analysis untuk dimensionality reduction, gitu ya. Jadi ini akan berhubungan dengan aljabar linear lagi, jadi matriks dan ruang vektornya boleh dilihat lagi, terus kemudian metode eliminasi dari sistem persamaan linearnya boleh direview lagi kalau udah lupa, supaya bisa langsung ikutin di materi minggu depan. Gitu ya. Ini akan sangat berhubungan erat dengan distribusi Gaussian, jadi silakan direview lagi kalau memang masih belum kebayang sampai sekarang. Dan ada hubungannya juga dengan naive Bayes. Kenapa PCA dan naive Bayes bisa bekerja sama dengan baik, gitu ya, dalam tanda kutip. Ya, ini sumbernya kalian bisa lihat juga materi dari IAML atau Introductory Applied Machine Learning di University of Edinburgh di Vector Lafrenco. Ini bisa lihat. Kalau masih kurang jelas, video ini nanti akan saya upload. Kalau memang penjelasan saya masih belum kebayang, bisa lihat yang punya Victor Lafrenco juga ada di YouTube. Gitu ya, silahkan dicari aja. Itu saja materinya untuk pertemuan kali ini tentang naive Bayes. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Cukup ya? Kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.